Hai guys, selamat datang di channel ini. Di video ini, saya akan membahas beberapa hal menarik mengenai iPhone SE generasi kedua. So, simak terus video ini. Tapi sebelum lanjut, kalian boleh subscribe channel ini, dan jangan lupa hidupkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. iPhone SE menjadi salah satu seri iPhone yang cukup dinantikan oleh para penggemar produk Apple ataupun para penggiat teknologi. Tak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang sudah lama menantikan produk ini dan ingin hijrah ke iPhone SE generasi kedua. Dimulai dari harga $399, iPhone SE mempunyai daya tarik tersendiri bagi penggemarnya, maka menjadikannya trending topik saat ini. Lantas, apakah iPhone SE ini worth it untuk dibeli? Ini salah satu pertimbangan yang patut diperhatikan sebelum membeli iPhone SE 2020. Kita mulai dari desain. iPhone SE 2020 mempunyai bahasa desain yang sama dengan iPhone 8. Dari mulai peletakan kamera, speaker, masih menggunakannya tombol home button, dan tampilan layar depannya pun sama. Masih menggunakan bezel layar atas dan bawah yang cukup tebal. Yang membedakan di sini hanyalah warna bezel LCD dan peletakan logo Apple. Yang tadinya sedikit agak ke atas, kini peletakan logo Apple pada iPhone SE 2020 berada di tengah. Dan untuk bodinya pun sama seperti iPhone 8, yang mana mempunyai dimensi yang sama, bagian layar depan, dan backdoornya pun menggunakan material kaca, serta digunakannya bahan aluminium di bagian framenya. Dari body and design, iPhone SE ini bisa dikatakan identik dengan iPhone 8. Dan menurut opini saya, desain bagian depannya ini bisa dikatakan agak tertinggal di tahun 2020 dan untuk tahun-tahun ke depannya. Ini dikarenakan adanya bezel layar atas dan bawah yang cukup tebal, yang terkesan jadul. Bahkan jika disandingkan dengan handphone sekelas 2 jutaan yang sudah memiliki bezel layar tipis, handphone ini terlihat tidak kekinian. Dan ukuran layarnya yang kecil membuat view angle HP ini terasa sempit. Namun di sisi lain, dengan ukuran bodinya yang compact, membuat HP ini mudah dioperasikan dengan satu tangan, dan juga praktis bila dimasukkan ke dalam saku. Untuk layarnya sendiri masih sama dengan iPhone 8, menggunakan IPS LCD 4,7 inch, dengan resolusi 750x1334 pixel, dengan kerapatan pixel 326 ppi, dan kecerahan 625 nit. Panel LCD iPhone SE 2020 ini bisa ditukar satu sama lain dengan iPhone 8. Jadi jika kalian membeli iPhone SE, lalu LCD-nya pecah atau rusak, dan kebetulan kalian masih memiliki iPhone 8, kalian bisa menggantinya dengan LCD iPhone 8. Namun dengan catatan bahwa kalian akan kehilangan fitur True Tone Color, Haptic Touch, dan juga tidak berfungsinya Touch ID. Karena akses fingerprint atau Touch ID langsung terintegrasi dengan mesin. Dan seperti yang saya katakan tadi, kekurangan di layar iPhone SE ini ada di bagian bezel atas dan bawahnya yang masih tebal. Ini menjadikannya tampilan depan iPhone SE 2020 terlihat tidak kekinian dan terkesan membosankan. iPhone SE 2020 tidak mendukung fitur Memoji dan Animoji. Memoji dan Animoji adalah fitur menarik yang dihadirkan oleh Apple pada peluncuran iPhone X beberapa waktu yang lalu. Fitur ini eksklusif yang dimiliki oleh iPhone untuk melakukan komunikasi yang lebih ekspresif dengan adanya animasi-animasi lucu yang bisa di-custom sesuai keinginan penggunanya. Fitur ini muncul karena adanya modul Face ID yang bisa mengidentifikasi wajah penggunanya. Namun disayangkan, fitur ini tidak hadir di iPhone SE 2020 karena tidak adanya modul Face ID. Tidak adanya UI Chip Locator. Sekedar informasi, UI Chip Locator adalah bagian dari teknologi ultra wideband yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan pemetaan lokasi dan konektivitas sesama perangkat Apple dengan lebih presisi. UI Chip ini mempunyai kemampuan khusus untuk mendeteksi jarak dan lokasi perangkat secara akurat, namun dalam waktu singkat. Dengan menggunakan gelombang radio, UI Chip Locator akan kita temui di perangkat-perangkat terbaru milik Apple, termasuk di dalam iPhone 11 series. Sayangnya iPhone SE 2020 tidak memiliki komponen ini, sehingga diperkirakan kemampuan pemetaan lokasi dan konektivitas eksklusif antar perangkat Apple seperti iDrop di iPhone SE 2020 tidak akan sebagus iPhone 11 series. Antena nirkabel bukan yang tercepat. iPhone SE 2020 memang mendukung teknologi Wi-Fi 6 and Gigabit Class LTE. Namun antena yang digunakan tidak sama seperti iPhone 11 series. Jika di iPhone 11 series Apple menyematkan 4 buah antena dengan skema 4x4 MIMO, di iPhone SE 2020 ini kita hanya mendapatkan 2 buah antena nirkabel dengan skema 2x2 MIMO. Seperti pada iPhone XR. Perhitungan di atas kertas, kondisi ini akan mempengaruhi penerimaan sinyal pada iPhone SE 2020 tidak sebaik iPhone 11 series. Lanjut di bagian baterai,
iPhone SE ini menggunakan baterai yang sama dengan iPhone 8, yang mana mempunyai kapasitas 1821 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging. Dengan ukuran dan kapasitas yang sama dengan iPhone 8, ketahanan baterai iPhone SE 2020 tidak jauh berbeda dengan iPhone 8. Satu-satunya perbedaan yang ada di baterai iPhone SE ini ada di konektornya, yang mana konektor baterai iPhone SE 2020 sudah menggunakan konektor yang sama seperti iPhone 11 series. Di atas kertas, baterai iPhone SE 2020 mampu bertahan untuk memutar video hingga 13 jam, pemutaran video streaming di 8 jam, dan pemutaran audio hingga 40 jam. Namun banyak sumber yang menyatakan bahwa ukuran baterai yang kecil membuat handphone ini tidak mampu bertahan sepanjang hari dengan pemakaian yang intens. Hal ini dinyatakan juga oleh beberapa pengguna iPhone generasi kedua, yang mana mereka menyatakan bahwa baterai iPhone ini cepat berkurang, terutama untuk streaming YouTube dan bermain game. Apple mengklaim bahwa iPhone SE 2020 cukup hemat daya, namun kembali lagi ke ukuran baterai, kapasitas tidak dapat dibohongi. Dengan ukuran baterai yang kecil, tetap saja iPhone SE 2020 tidak dapat bertahan lama. Hal ini dibuktikan juga oleh YouTuber asal Inggris yang mencoba melakukan tes ketahanan baterai iPhone SE 2020 dengan pengujian menyeluruh secara intens, dari mulai menjalankan game, streaming YouTube, sosial media, merekam video, dan kembali lagi bermain game. HP ini hanya bertahan di 3 jam 46 menit. Walaupun demikian, lama tidaknya ketahanan baterai tergantung dari intensitas penggunaan dalam menjalankan aplikasi dan lamanya waktu penggunaan. Hasilnya akan berbeda-beda. Dan perlu kalian ketahui, walaupun iPhone SE 2020 sudah mendukung fitur fast charging, namun dalam paket penjualan kalian hanya diberikan charger 5 watt 5 volt 1 ampere yang notabene belum fast charging. Adapter fast charging terjual terpisah. Beralih ke kamera, handphone ini menggunakan single kamera 12 megapiksel, aperture 1,8, optical image stabilization, mampu merekam Full HD dan juga 4K. Kelebihan lain kamera handphone ini dapat melakukan portrait mode, memberikan 6 efek pencahayaan, dan juga support augmented reality. Untuk kamera depannya sama seperti iPhone 8, yaitu 7 megapiksel, aperture 2,2, mampu merekam video Full HD, dan kamera depan iPhone SE 2020 sudah mendukung fitur selfie portrait lighting. Banyak yang mengatakan bahwa kamera belakang iPhone SE 2020 ini mirip dengan iPhone XR, karena hanya menggunakan satu kamera, namun sudah bisa melakukan portrait mode, yang menghasilkan efek blur pada background saat memfoto suatu objek. Ya, untuk fiturnya memang hampir sama, namun dari segi hardware tentu berbeda, karena sensor kamera iPhone SE 2020 dan iPhone XR berbeda. Untuk kamera iPhone XR memiliki sensor yang sedikit lebih besar dari iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 ini juga sudah mendukung fitur augmented reality, sehingga teman-teman bisa menjalankan aplikasi atau game yang berbasis augmented reality dengan nyaman. Kekurangan kamera iPhone SE 2020 ini ada pada fitur portrait mode-nya, yang belum bisa melakukan pengambilan foto bokeh pada benda mati. Fitur ini hanya dapat aktif jika terdeteksi adanya seseorang. Lanjut di bagian mesin. Sekilas, layout pada mesin iPhone SE 2020 hampir sama dengan iPhone 8. Perbedaannya di sini ada di prosesornya, yang mana iPhone SE 2020 menggunakan SoC A13 Bionic yang sama seperti iPhone 11 series. Chipset A13 Bionic ini merupakan chipset terbaru milik Apple yang digunakan untuk mentenagai perangkat-perangkat iPhone keluaran terbaru. Apple mengklaim bahwa chipset A13 Bionic ini mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya sebagai chipset ponsel tercepat saat ini, GPU ponsel terkencang, dan juga mempunyai konsumsi daya yang lebih hemat dari sebelumnya. Chipset A13 Bionic ini menghadirkan CPU 6 core 64 bit yang dirancang Apple dari mengimplementasikan ARM Cortex V8.4. CPU ini dibagi menjadi dua cluster untuk sistem kerjanya. Yang pertama, dual core untuk performa tinggi, dan yang kedua, 4 core untuk efisiensi. Dual core ini menawarkan peningkatan performa 20% lebih cepat dari sebelumnya, dan konsumsi daya lebih hemat hingga 30%. Di samping itu, 4 core-nya menawarkan 20% lebih cepat dan 40% lebih hemat daya dari versi sebelumnya. Dan untuk GPU-nya sudah dioptimasi untuk Metal Framework, yang merupakan APL khusus buatan Apple. Apple menyebut bahwa GPU ini hadir dengan peningkatan performa sebesar 30% dan 40% lebih hemat daya. Dilengkapi juga dengan Third Generation Weight Neural Engine, dibuat khusus untuk keperluan AI dan machine learning, yang menjadikan chipset ini terdepan di kelasnya. Namun ada rahasia lain yang belum banyak orang ketahui tentang chipset yang tertanam di iPhone SE 2020. Disinyalir Apple melakukan underclocking pada A13 Bionic di iPhone SE 2020. Dikutip dari Skor Antutu,
iPhone SE 2020 tidak dapat menyamai kinerja iPhone 11 series, yang notabene sama-sama menggunakan A13 Bionic. Antutu mengklaim versi 256GB mencetak skor di 492.166 poin. Dari sini, GSM Arena menyimpulkan bahwa Apple telah melakukan underclocking pada A13 Bionic. Berdasarkan skornya, iPhone SE berada 28% di bawah iPhone 11 Pro dan 44% di bawah iPhone 11 Pro Max. Jadi kita belum tahu apakah Apple telah menurunkan kecepatan A13 Bionic di iPhone SE 2020, karena Antutu juga mempertimbangkan RAM dan juga storage pada device untuk menghitung skornya. Karena yang kita tahu, iPhone SE 2020 mempunyai RAM yang lebih kecil dari iPhone 11 series. Atau bisa juga Apple sengaja menurunkan kecepatan A13 Bionic pada iPhone SE generasi kedua yang bertujuan untuk menghemat konsumsi daya. Karena chipset ini begitu powerful, namun iPhone SE hanya dibekali kapasitas baterai yang kecil. Namun di luar itu semua, iPhone SE tetaplah menjadi ponsel tercepat di kelasnya. Dan untuk kelas 6 atau 7 jutaan, sepertinya belum ada ponsel yang mempunyai performa setara dengan iPhone SE 2020. Bahkan jika dibandingkan dengan iPhone XS Max, performa iPhone SE ini masih berada 2 tingkat di atasnya. Hal ini menjadikan iPhone SE 2020 mempunyai nilai jual tersendiri, khususnya untuk di bagian performa. Dan fakta tersembunyi lainnya adalah harga asli iPhone SE 2020 hanya 3 jutaan. Saat diluncurkan, harga iPhone SE 2020 dipatok mulai dari $399. Hal itu membuat iPhone SE 2020 menarik di mata konsumen. Apple pun bisa lebih hemat dan mendapatkan margin yang lebih besar dari iPhone SE generasi kedua ini. Lantas dengan komponen dan bodi yang serupa dengan iPhone 8, berapakah harga asli yang dikeluarkan Apple untuk merakit satu buah perangkat iPhone SE 2020 ini? Hal ini yang membuat sebuah lab teknologi asal Jepang yang bernama Humalhout membeberkan ongkos perakitan pada iPhone SE 2020. Setelah dibongkar komponen demi komponen, diketahui bahwa ongkos perakitan iPhone SE 2020 hanya $217 Amerika Serikat dibanding iPhone 8 yang rilis beberapa tahun yang lalu dan tanpa menghitung chipset A13 Bionic. Ongkos perakitan iPhone SE 2020 lebih rendah 18%. Beberapa komponen iPhone SE 2020 dan iPhone 8 saling kompatibel satu sama lain, seperti layar, kamera, slot SIM, Taptic Engine, dan juga speaker. Tak menutup kemungkinan juga untuk housingnya yang berasal dari iPhone 8. Hanya saja Apple merubah warnanya dan merubah peletakan logonya yang kini berada di tengah. Untuk baterainya pun sama dengan iPhone 8, hanya saja Apple telah merubah konektornya seperti iPhone 11. Hal ini menjadikan Apple semakin untung karena tidak perlu repot-repot mengeluarkan dana lebih untuk melakukan riset ulang dan pengembangan perangkat. Selain itu, dengan iPhone SE 2020, Apple bisa melebar target pasarnya ke kelas menengah. Hal itu cukup menolong Apple untuk tetap mendapatkan pemasukan dan pangsa pasarnya dari bisnis iPhone di saat ekonomi global tengah lesu karena pandemi corona. Kesimpulannya adalah, jadi iPhone SE ini mempunyai basis yang sama dengan iPhone 8, hanya saja ada beberapa part yang sudah di-upgrade untuk menunjang performanya, serta sedikit perubahan pada tampilan luar supaya iPhone SE 2020 ini terlihat lebih cantik. Apple iPhone SE 2020 adalah pilihan terbaik untuk kelas menengah dengan rentang harga 6-8 jutaan yang sudah memiliki prosesor flagship. Karena semenjak peluncuran awalnya, konsep dari iPhone SE adalah ponsel compact yang berforma tinggi dengan harga yang murah. Jadi, buat kalian pengguna iPhone lama seperti iPhone 5, iPhone 6, atau iPhone 7, ataupun kalian pengguna Android entry level, iPhone SE 2020 adalah opsi yang baik buat kalian yang ingin upgrade ponsel terbaru. Namun jika kalian pengguna iPhone 8, iPhone X, atau iPhone XR, sepertinya kalian tidak perlu beralih ke iPhone SE 2020 karena terlalu nanggung dan kalian hanya mendapatkan fitur yang tidak jauh berbeda. Jadi, buat kalian yang ingin mencari ponsel dengan bodi yang compact seperti iPhone 8, kualitas kamera seperti iPhone XR, dan prosesor sekelas iPhone 11 series, iPhone SE 2020 adalah jawabannya. Namun jika kalian memiliki uang lebih dan ingin mendapatkan fitur yang lebih, kalian bisa memilih handphone yang lain, seperti iPhone 11 Pro Max contohnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Kalian boleh subscribe channel ini dan jangan lupa hidupkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Sekian dari kami dan wassalam.